Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang kembali di channel peternakan ayam sederhana saya teman-teman. Seperti biasa, pagi ini saya akan mengupdate perkembangan ayam-ayam saya yang ada di kandang. Tapi pagi ini sehabis hujan teman-teman, di tempat saya itu masih hujan ya kalau musim panas seperti ini ya. Padahal ini sudah memasuki musim kemarau ya, tapi di tempat saya 3 hari ini turun hujan terus teman-teman. Tiap malam itu turun hujan ya, jadi paginya itu wadah pakannya itu pasti kotor semua ya. Dan untuk updatean minggu ini saya mempunyai 2 kabar yang kurang mengenakan teman-teman, yaitu tentang anaknya Toto dan juga ayam plucker saya yang putih ya. Tapi sebelum saya ceritakan updatean apa saja yang menimpa anaknya Toto dan juga ayam plucker saya yang putih, saya akan prepare dulu ya. Baru setelah itu saya akan memberi mereka makan dulu. Dan pagi ini saya juga akan menjemur para junior-junior yang masih kecil-kecil ya, seperti anaknya Satria dan juga Sekar, anaknya Satria dan juga Tuti, dan juga nanti akan saya jemur anaknya Toto yang paling besar ya. Karena sekarang anaknya Toto yang paling besar itu rawatannya sudah sama dengan Junot dan juga Jarot teman-teman. Untuk mandi jemurnya ya, itu sudah saya samakan ya. Dan pakannya juga sudah saya ganti dengan pakan kering, tapi masih saya berikan pur 594 ya. Karena saya lihat anaknya Toto yang paling besar itu badannya masih bisa melar lagi ya, maka dari itu masih saya beri pakan kering pur 594. Dan coba lihat teman-teman, ini anaknya Toto yang betina-betina ini mainnya pada di atas seperti ini ya. Karena saya tidak tahu apa masalahnya dengan Satria, tapi mereka itu tidak akur ya. Karena Satria itu sering mengejar-ngejar anaknya Toto itu ya. Mungkin karena anaknya Toto itu sering menghilangkan bulunya Satria ini ya, jadi mungkin Satria juga jengkel, maka dari itu sering dikejar-kejar ya. Dan untuk Satria ini kemarin saya sudah cek kakinya teman-teman, ternyata kakinya itu ada sedikit luka ya. Mungkin didapatkan ketika saya tes bersama Jarot atau dengan Junot kemarin ya. Dan kemarin banyak teman-teman yang mengatakan kalau harus dibok dulu ya, tapi karena box saya itu masih penuh jadi belum saya bok ya. Tapi saya lihat lukanya Satria itu tidak di telapaknya ya, jadi agak sedikit naik teman-teman, jadi bukan di telapaknya ya, dan bukan bubul juga ya, jadi insya Allah aman ya. Oh iya teman-teman, ini updatean di YouTube ini agak sedikit telat ya daripada video reels ya, karena kemarin itu saya banyak liburnya dalam membuat video reels, jadi saya kehabisan stok konten untuk video reels ya, jadi video YouTube ini updateannya lebih telat ya. Selain itu saya juga masih merasa sedih karena anaknya Toto ya teman-teman. Nanti anaknya Toto kenapa nanti akan saya ceritakan ya. Jadi untuk Satria ini dari dulu memang jalannya sedikit agak pincang teman-teman. Nah seperti itu kira-kira, mungkin teman-teman mengiranya dia kena bubul ya. Jadi sewaktu pertama kali datang itu Satria memang jalannya sudah seperti itu ya. Dan kemarin untuk ekornya Satria itu juga sudah saya cek teman-teman, karena Satria ini kan ekornya tidak sempurna ya, jadi mungkin ada beberapa rebung yang patah. Dan setelah saya cek ternyata benar teman-teman, saya menemukan 5 rebung yang patah ya, jadi tidak bisa tumbuh ya. Tapi karena patahnya itu terlalu dalam, jadi yang 2 tidak bisa saya ambil ya. Saya hanya bisa mengambil 3 rebung yang patah saja teman-teman. Tapi ya semoga nanti bisa tumbuh lagi ya, agar nanti ekornya Satria ini bisa lebih bagus lagi daripada sebelumnya ya. Dan itu terjadi karena murni kesalahan saya sewaktu mencabut ekornya Satria ini sewaktu pertama kali datang dulu ya. Jadi saya mencabutnya kurang hati-hati teman-teman, jadi ada rebung yang patah ya. Padahal kemarin itu sudah saya kompres menggunakan air hangat ya, dan juga sudah saya ambil menggunakan tang, tapi tetap masih ada yang tersisa ya. Tapi karena saya tidak teliti, jadi saya tidak perhatikan ya. Dan untuk ayam plucker saya yang putih ini ada kabar yang kurang bagus teman-teman. Jadi telurnya itu hilang semua ya. Saya tidak tahu pastinya itu kenapa ya. Padahal kemarin terakhir saya lihat itu telurnya sudah ada 4 butir teman-teman, tapi kemarin saya lihat itu telurnya sudah tidak ada semua ya, kemungkinan pecah teman-teman. Jadi kemarin ayam plucker saya yang putih itu bertelurnya di kandang itu teman-teman. Nah itu petarangannya juga sudah ada, masih ada di situ ya, tapi telurnya hilang semua teman-teman. Nah jadi kemarin ayam plucker saya itu bertelurnya di kandang ini teman-teman, di kandang ini. Terus tiap malam itu ayam-ayam saya kan tidurnya di atas ini ya, di atas. Nah naiknya tuh lewat sini, naiknya lewat sini, dan ini kandangnya itu miring teman-teman. Kandangnya miring ke sini, terus telurnya itu mungkin pada gelinding ya, terus akhirnya pecah semua sekarang. Ya semoga saja nanti, nah seperti itu contohnya. Nah jadi mereka kalau malam mau naik itu lewatnya sini dulu, naik lewat sini, baru ke sini, nah baru ke sini dia tidurnya mereka di sini nih. Jadi kandangnya ini miring karena ini kan cuman saya tali ya. Nah ini cuman saya tali, jadi ini gandul ini. Cuman saya tali, dan talinya ternyata ini ya agak kendor terus akhirnya sekarang telurnya pecah semua. Telur ayam plucker saya pecah semua ya. Ya semoga saja nanti yang ayam plucker putih nanti bisa ini ya bertelur lagi ya, karena kemarin itu baru bertelur sekitar 4 butir ya, 4 butir atau 5 butir.
4 butir atau 5 butir saya lupa ya, karena pada pecah itu ya, jadi saya ini ya lupa ya. Ya semoga saja nanti telur yang berikutnya nanti akan ini ya tidak pecah lagi ya, karena sekarang kandangnya itu sudah saya perbaiki ya, sudah saya tali lagi agar lebih kuat. Jadi kandangnya tetap di situ teman-teman, kandang petarangannya tetap di situ ya. Karena saya sudah tidak ada tempat lagi untuk membuat kandang petarangan ya, jadi tetap di situ. Nanti semoga yang berikutnya tidak pecah lagi ya. Karena yang di kandang breeding di dalam itu kan petarangannya sudah penuh teman-teman. Jadi dipakai tuti, sekar dan juga ayam laker saya yang hitam bertelur di situ ya. Nanti kalau sudah ada bahannya dan sudah ada waktu, nanti akan saya buatkan kandang petarangan lagi dan nanti akan saya taruh di kandang breeding ya. Jadi nanti rencananya saya akan buatkan 3 petak petarangan lagi teman-teman, dan akan saya taruh di kandang petarangan yang ini ya, di atasnya, jadi ada 3 lagi nanti ya. Tapi itu masih nanti ya teman-teman, karena saya sekarang kehabisan bahan ya. Ada sih tapi bekas kandang yang dulu ya, tapi belum saya pilih. Nanti akan saya pilih-pilih dulu mana yang bisa dipakai untuk membuat kandang petarangan ya. Dan untuk tuti dan juga sekar mereka masih mengeram teman-teman. Dan untuk tuti ini sudah mengeram sekitar 2 minggu ya, jadi kurang 1 minggu lagi telurnya akan menetas ya. Dan semoga saja nanti telurnya bisa menetas semua ya, karena saya belum sempat mengeceknya teman-teman. Saya belum mengecek ini fertil atau tidak telurnya tuti dan juga sekar ini ya. Oke teman-teman, saya akan memberi ayam-ayam saya makan dulu ya, karena mereka sudah pada berisik ini. Jadi untuk anaknya Satria dan juga Tuti itu usianya sudah 1 bulan lebih 3 minggu teman-teman. Jadi sebentar lagi sudah genap 2 bulan ya. Dan untuk racikan pakannya sudah saya berikan yellow feed setiap 1 minggu 2 kali ya. Dan untuk Vitagrow Premix ini saya berikan 1 kali 1 hari saja teman-teman. Karena kalau sore itu saya tidak bisa meracik-racik pakan seperti ini ya. Jadi pakannya itu tidak saya berikan Vitagrow Premix kalau sore teman-teman. Jadi pagi hari saja ya. Dan karena mereka juga sudah mulai makan dengan lahap dan makannya juga banyak, jadi saya berikan nasi juga sebagai tambahannya ya, agar porsinya jadi lebih banyak. Dan racikan pakan untuk anak-anaknya Satria dan juga Tuti sudah siap teman-teman, ini sudah siap saya berikan ya. Dan teman-teman kalau ingin membeli Vitagrow Premix dan juga yellow feed seperti ini nanti akan saya sematkan ya. Dan mumpung pagi ini cuacanya sangat cerah, jadi nanti akan saya jemur ya. Nanti anaknya Satria dan juga Tuti ini akan saya jemur, anaknya Satria dan juga Sekar juga akan saya jemur ya. Tapi sebelum saya jemur, saya akan biarkan mereka makan dulu ya. Dan untuk anak-anaknya Satria dan juga sekarang mereka masih saya beri pakan yang kering ya. Jadi mereka tidak terlalu lahap teman-teman, karena pakannya itu tersedia 24 jam ya. Dan sekarang usia mereka ini sudah 1 bulan lebih 10 hari teman-teman. Dan di usia ini nanti akan mulai saya berikan pakannya 2 kali sehari ya. Dan untuk ayam-ayam saya yang lainnya, hari ini saya juga jadwalnya memberi mereka yellow feed ya, karena mereka ini saya berikan yellow feed sebanyak 2 kali dalam 1 minggu teman-teman. Dan khusus untuk anaknya Satria, racikan pakannya saya berikan Vitagrow Premix setiap hari. Dan yang di belakang itu ada anaknya Satria generasi yang kedua teman-teman. Sekarang dia lagi saya umbar ya. Karena dari dulu dia ini tidak pernah saya umbar teman-teman. Jadi kakinya itu kaku ya. Jadi jalannya itu agak gimana ya. Pokoknya kaku lah kakinya itu. Jadi dia ini berdirinya tidak kuat terlalu lama teman-teman. Dan kakinya juga bergetar ya. Jadi kalau berdiri lama-lama itu tidak betah dia ini. Dan meskipun saya umbar seperti ini, dia juga sering rebahan ya. Jadi kerjanya itu rebahan saja teman-teman. Jadi saya sedikit agak bingung nih ya, bagaimana cara mengatasi kaki yang kaku seperti ini ya. Oke, kita biarkan dia makan dulu ya. Saya akan memberi makan indukan ayam-ayam saya sambil saya ceritakan anaknya Toto itu kenapa teman-teman. Jadi dengan berat hati dan sangat sedih saya katakan kalau anaknya Toto yang nomor 2 sekarang sudah tidak ada teman-teman. Jadi minggu ini saya kehilangan anaknya Toto yang nomor 2 karena kemarin habis diserang biawak. Padahal rencananya anak-anaknya Toto itu akan saya jadikan modal untuk mendatangkan materi baru ya, tapi sekarang sudah laku sama biawak ya. Nah jadi kemarin anaknya Toto itu kan berada di kandang ini teman-teman. Dan ini kandangnya di luar ya. Kandangnya di luar. Terus ya pasti adanya biawak masuk ke sini. Masuk, ternyata biawaknya masuk lewat sini ya, lewat lubang tempat makan ini ya. Jadi kalau di dalam kandang ya sudah tidak bisa berkutik ya, karena mau lari kemana, akhirnya kakinya kena dan terpaksa harus saya eksekusi ya. Dan ini tinggal bulunya saja teman-teman. Tinggal bulunya saja, nanti akan saya gunakan untuk ngorokin ayam-ayam saya yang lainnya ya. Duh sayang sekali, padahal rencananya kemarin tuh mau saya bikin pagar di sini ya. Ini ke sini pagar, terus ke sini. Nah nanti nyambungnya ke sini. Nah ini nyambung ke sini, dan di sini nanti akan saya buat kandang umbaran ya, umbaran sederhana. Ini sudah mulai saya kerjakan. Ini sudah saya beri atap, sudah saya beri pagar pakai ini ya, terpal. Dan di sebelah sini atas ini nanti akan saya berikan jaring waring. Karena kemarin saya sudah beli waring ya, jaring waring.
Nah ini dia, ini tinggal pasang saja teman-teman. Ini tinggal pasang, besok kalau saya libur tinggal saya pasang ya. Ini waring. Ini yang saya beli ini ukurannya 1,2 meter kali 25 meter teman-teman. Nanti semoga saja cukup ya untuk membuat pagar juga ya. Jadi sekarang anaknya Toto tinggal yang paling besar dan juga yang paling kecil ya. Untuk yang betina masih ada semua teman-teman karena mereka belum bertelur ya. Nanti kalau mulai sudah belajar bertelur nanti akan mulai saya lepas satu persatu ya. Oke ya sudahlah, mungkin anaknya Toto yang nomor 2 belum rezeki ya. Dan telur-telur ayam plaker saya yang putih juga belum rezeki ya. Dan untuk Sri Kandi rencananya mau saya istirahatkan dulu teman-teman. Tapi kemarin saya lihat sudah dikawin lagi sama Satria ya. Tapi nanti kalau Sri Kandi bertelur, nanti telurnya tetap akan saya tetaskan ya. Dan semoga saja nanti kalau bertelur, telurnya yang dihasilkan bisa lebih banyak daripada sebelumnya ya. Karena sebelumnya itu hanya 4 telur saja teman-teman. Dan sekarang badannya Sri Kandi ini sudah mulai berisi lagi ya. Kemungkinan dia akan bertelur sebentar lagi ya. Semoga saja. Karena pagi ini setelah selesai makan, saya lihat Sri Kandi ini sedang menyurvei tempat untuk bertelur teman-teman. Kemungkinan seperti itu ya. Ya sudah, nanti kalau bertelur dimanapun akan tetap saya biarkan ya. Yang penting nanti telurnya saya tandain ya. Dan di sini ada anaknya Sekar dan juga Jarot teman-teman. Ini usianya sudah hampir 6 bulan teman-teman. Percaya nggak nih? Usianya hampir 6 bulan tapi kecil banget ini. Padahal kemarin itu sudah saya berikan obat cacing ya. Tapi ternyata mereka ini tidak cacingan teman-teman. Anaknya Sekar dan juga Jarot ini tidak ada yang cacingan sama sekali ya. Dan ini saya masih bingung mau diapain ini. Mau dieksekusi juga kecil, mau dilepas juga pasti tidak ada yang mau ya. Ya sudah, untuk saat ini dia akan saya rawat dulu di kandang ya. Karena kalau untuk masalah pakan itu insya Allah di tempat saya ini melimpah teman-teman, meskipun pakannya sederhana ya. Dan untuk anaknya Toto yang paling besar, sekarang pakannya sudah saya ganti dengan pakan yang kering teman-teman. Tapi tetap saya berikan pur 594 ya. Karena badannya itu masih bisa melar lagi ya. Sebenarnya masih mau saya berikan pakan yang basah ya. Tapi nanti di usia 9 bulan dia akan mulai saya tes ya. Dan dia juga sudah mulai saya rawat untuk mandi jemurnya ya. Dan pagi ini setelah selesai makan, anaknya Toto yang paling besar ini saya mandikan dan saya jemur seperti ini ya. Tapi mandinya itu tipis-tipis saja teman-teman, karena dia ini masih sedikit mabung ya. Jadi mabungnya itu belum tuntas 100% ya. Karena di bagian lehernya itu masih ada sedikit rebung teman-teman. Dan juga ekornya ini kan masih pendek ya, masih belum terlalu panjang karena kemarin habis saya hilangkan total ya. Dan sekarang badannya ini sudah lebih besar daripada Juno teman-teman. Cuman dia ini tidak punya ekor ya, karena ekornya sudah panjang mungkin sudah lebih besar ini ya kelihatannya ya. Tapi nanti tidak langsung saya tes dengan Junot ya, karena dia ini kan belum punya pengalaman teman-teman. Karena pengalamannya kemarin hanya sama ayam plaker saya yang hitam ya, itu saja cuma sebentar ya. Nah sedangkan Junot itu kan sudah beberapa kali saya tes ya, dan sudah punya pengalaman juga. Jadi nanti akan saya tes dulu dengan babon ya, untuk anaknya Toto yang paling besar ini ya. Jadi hanya untuk meregangkan otot-ototnya saja ya. Jadi nanti mungkin tidak terlalu lama ya. Karena dia juga baru beberapa hari ini saya rawat untuk mandi jemurnya ya. Jadi pasti performanya kurang bagus ya. Nanti kalau mabungnya sudah tuntas dan juga ekornya sudah panjang dan sudah sering saya mandikan, saya jemur, nanti akan mulai saya tes dengan Junot ya. Tapi untuk anaknya Toto yang paling besar ini, nanti kalau ada yang minat tetap akan saya lepas teman-teman, karena yaitu akan saya ganti materi yang baru ya. Tapi untuk datangkan materi baru mungkin sedikit agak lama ya, karena yaitu tadi anaknya Toto yang nomor 2 malah laku sama biawak ya. Padahal mau saya buat modal untuk datangkan materi baru ya. Ya doakan saja teman-teman, semoga nanti saya segera cepat mendatangkan materi baru ya. Karena kemarin itu teman-teman sudah banyak yang bertanya ya, Bang mana materi barunya, Bang mana materi barunya, kok belum datang-datang Bang. Tapi karena tidak mendesak jadi tidak perlu berburu-buru ya. Karena kalau terburu-buru itu nanti takutnya hasilnya dapatnya itu jelek teman-teman. Lagian modalnya juga belum ada ya, karena modalnya kan anak-anaknya Toto teman-teman. Jadi ya belum ada ya, nanti tunggu dulu sampai mereka laku ya. Dan pagi ini mumpung cuacanya sangat cerah, jadi saya akan menjemur beberapa ayam ya. Karena dari kemarin itu hujan terus teman-teman, jadi saya belum bisa menjemur mereka ya. Jadi yang di kandang biru ini adalah anaknya Satria dan juga Sekar. Yang di sampingnya ada anaknya Satria dan juga Tuti. Dan di sampingnya ada anaknya Satria, kok Satria lagi, Jarot dan juga Sekar. Dan yang di ujung sana itu anaknya Toto teman-teman. Dan hari ini anaknya Sekar dan juga Jarot itu nanti akan saya hilangkan semua bulu di ekornya teman-teman. Karena bulunya itu rusak ya, tapi tidak bisa saya sempilkan ya teman-teman, karena saya takut terkena pelanggaran ya. Karena kemarin akun saya ini baru terkena pelanggaran teman-teman, dan terkena teguran ya. Jadi selama 3 bulan ini saya akan membuat konten seaman mungkin ya. Karena akun YouTube saya ini sudah lama sekali saya buat teman-teman. Sebelum saya membuat konten tentang ayam ini, saya sudah membuat konten di YouTube tentang permancingan, tentang mancing. Jadi semua dokumentasi ketika saya mancing dulu itu ada di channel ini teman-teman. Jadi kalau channel ini hilang sayang sekali ya.
Jadi sebentar lagi untuk anak-anaknya Satria dan juga Tuti akan saya lepas satu pasang teman-teman, karena usianya sudah hampir 2 bulan ya. Nanti akan saya spillkan anaknya Satria dan juga Tuti di video reels ya. Nanti teman-teman bisa tolong dibantu mana yang bagus, nanti akan saya rawat ya. Dan yang satunya nanti akan saya lepas. Sedangkan untuk anaknya Satria dan juga Sekar nanti sekitar 1 bulan lagi akan mulai saya lepas satu pasang ya. Karena mereka ini ada 2 pasang teman-teman, anaknya Satria dan juga Sekar itu ada 2 pasang ya. Dan ini anaknya Satria dan juga Srikandi generasi yang kedua juga saya jemur di sini ya, karena di sana itu dia ini teman-teman diem terus ya. Dan siapa tahu kalau di sini dia bisa aktif bergerak, tapi ternyata sama saja ya. Jadi untuk saat ini anaknya Satria yang kedua ini belum bisa saya lepas ya, karena saya akan mengobati kakinya dulu teman-teman. Saya akan memperbaiki kakinya dulu ya, agar tidak kaku ya. Dan nanti akan saya pantau dulu anaknya Satria ini 1 minggu atau 2 minggu ke depan nanti akan ada perubahan atau tidak. Nanti kalau tidak ada perubahan nanti akan saya umbar bersama indukan ya. Nanti karena dia bisa main kejar-kejaran, jadi nanti kakinya bisa normal ya. Karena dulu Junot itu juga sama teman-teman, usia 5 bulan itu baru saya umbar bersama indukan ya. Jadi sebelum usianya 5 bulan itu Junot dulu saya taruh di kandang terus ya. Dan usia 5 bulan baru saya umbar. Tapi bedanya anaknya Satria ini kakinya kaku ya, sedangkan Junot itu dulu kakinya normal teman-teman, tidak kaku ya. Ya sudah, kita pantau bersama-sama perkembangan anaknya Satria dan Srikandi generasi yang kedua nih ya. Dan karena kemarin anaknya Toto yang nomor 2 itu baru diserang biawak, jadi nanti akan saya buat pagar ya. Tapi sebelum membuat pagar saya akan merapikan ini dulu ya. Ini bekas-bekas kandang-kandang saya yang lama. Dan masih ada kayu-kayu yang bisa dipakai juga. Nanti akan saya seleksi kayu-kayu yang masih bisa dipakai. Nanti akan saya gunakan untuk membuat pagar ya. Di sini nanti pagar set. Nah ke sini. Untuk L nanti jadi bisa. Jadi saya nanti bisa mempunyai 3 kandang umbaran ya. Di sini bisa diumbar. Nanti di sekat sini. Terus di sini juga bisa buat umbaran. Terus di kandang utama sini ya, di sini kan umbaran ya. Kandang umbaran juga bisa. Jadi nanti ayam-ayam saya lebih ini ya, lebih sehat, tidak jalannya tidak kaku seperti anaknya Satria yang kedua ini ya. Oke lah teman-teman, mungkin segitu dulu updatean perkembangan ayam-ayam saya minggu ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam peternak rumahan dan salam satu hobi.